Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-276, mencari obat. Di tangga yang agak luas, tubuh Xiaoyan telah muncul di sisi tubuh pemuda itu dalam sekejap. Dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya dan dengan kekuatan eksplosif, dengan kasar memukul tinjunya ke wajah pemuda itu. Meskipun tubuh pemuda berwajah pucat itu tidak terlalu kokoh, kekuatannya tidak lemah. Pada saat ketika Xiaoyan tiba-tiba pindah, dia merasakan sesuatu dan kedinginan gelap segera menyerbu ke wajahnya. Tangannya disilangkan di depannya dan doki bergolak di tubuhnya menyembur keluar. Itu membentuk jubah doki di permukaan tubuhnya dalam sekejap. Meskipun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena tertangkap basah, pemuda itu sangat percaya diri dengan kekuatannya. Selain itu, Xiaoyan di depannya benar-benar terlalu mudah. Oleh karena itu, ia percaya bahwa atau itu serangan pihak lain harus mengalami kesulitan ekstrim menembus pembelaannya. Little bastard, hari ini, bahkan jika Ya Fei ingin melindungimu, kamu bisa melupakan dengan lancar meninggalkan rumah lelang. Sebuah pikiran yang pada terlintas di benak pemuda itu pada saat dia memblokir serangan itu. Namun, sebelum pikiran di dalam hatinya jatuh, tinju yang berisi kekuatan menekan dengan kuat membuat kontak di lengannya. Suara retakan lembut terdengar dan diikuti. Ekspresi lelaki muda itu berubah dengan liar. Segar darah segar tanpa sadar dimuntahkan dari tenggorokannya. Tubuhnya juga didorong oleh kekuatan yang kuat dan kejam, yang mengakibatkan dia ditembak dengan keras ke dinding. Segera, dia mengeluarkan seteguk segar darah lagi. Kakinya berlutut di tanah sementara tubuhnya meringkuk kesakitan. Hanya pada saat ketika pria muda itu muntah darah, Ya Fei, yang berada di tangga, berbalik. Teriakan untuk Xiaoyan untuk berhati-hati hanya meninggalkan mulutnya ketika dia melihat pria muda itu meringkuk seperti anjing mati. Wajahnya yang indah segera tertutup oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, para bawahan di samping pemuda itu akhirnya pulih dari kejadian sepersekian detik ini. Ketika mereka mengamati penampilan menyedihkan tuan mereka dan kejutan pertama muncul di wajah mereka sebelum mereka segera mengepung Xiaoyan dengan marah. Aku memerintahkan kamu semua untuk mundur. Melihat beberapa tindakan penjaga, Ya Fei, yang berada di tangga, akhirnya tidak tahan lagi dan meledak. Mata badannya menatap marah saat dia berteriak keras. Mendengar teriakan Ya Fei, beberapa penjaga itu jelas ragu untuk sesaat. Tuan mereka mungkin memiliki keberanian untuk menyinggung Ya Fei, tetapi itu tidak berarti bahwa atau itu mereka juga memiliki keberanian seperti itu. Jika ada yang berani mengambil langkah maju, bersiaplah untuk dikeluarkan dari rumah lelang primer. Meskipun kamu bukan bawahan aku berpikir bahwa atau itu dengan status aku sebagai lelaki pengawas bertindak. Menyingkirkan kamu beberapa potong sampah manusia, seharusnya tidak menjadi sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan. Ketika Ya Fei sedingin es, dia memiliki perbedaan dan keunikan kagungan. Mengamati Ya Fei, yang wajahnya cantik mengandung kejahatan, ketakutan akhirnya melintas di wajah para penjaga. Mereka saling memandang wajah masing-masing dan dengan enggan mundur. Bawa tuanmu dan kembali dari tempat asalmu. Ya Fei dengan dingin memerintahkan dengan tangannya yang lembut menunjuk ke tangga. Baik, Ya Fei, kamu punya nyali. Kamu benar-benar membantu orang luar. Tunggu saja. Langkah kaki pemuda itu agak terhuyung ketika dia dibantu oleh bawahannya. Dia mengusap noda darah dari sudut mulutnya dan dengan marah menatap Ya Fei. Segera, murid-muridnya mengandung kedinginan gelap dan kesuraman saat ia berbalik ke arah Xiaoyan di sisinya. Nafasnya tergesa-gesa saat dia berkata dengan suara gelap. Bagus, bagus, bajingan kecil. Jika kamu punya nyali, tunggu saja. Setelah meninggalkan kata-kata jahat itu, pemuda itu dengan jahat menampar wajah penjaga di sampingnya dan dengan marah berkata, bodoh, pergi. Berdiri di samping tangga, Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia melihat pria muda itu perlahan berjalan pergi di bawah dukungan beberapa penjaga. Tinju di bawah lengannya perlahan dibuka dan beberapa api berwarna hijau menggeliat di ujung jari-jarinya. Ketika dihadapkan dengan orang semacam ini, kamu benar-benar tahu cara menahan diri. Kenapa kamu tidak langsung membunuhnya? Kalau tidak, dia akan mengingat ini di masa depan. Hai Baodong tertawa pingsan saat dia bersandar di tangga. Ini adalah wilayah orang lain. Xiaoyan tersenyum dan menatap Ya Fei. Dia mengangkat bahu dan berkata, maaf, aku sedikit impulsif, tapi mulut orang itu benar-benar bau. Ya Fei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata dengan senyum pahit,
Aku merasa bahwa atau itu mungkin lebih baik bagi kita untuk mendiskusikan hal-hal lain deh. Begitu orang itu kembali ke rumah, dia pasti akan menangis dan mengeluh kepada kakeknya. Ketika saatnya tiba, orang tua yang sangat protektif terhadap anaknya pasti akan datang ke sini untuk membuat masalah. Tidak masalah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan senyuman. Kami benar-benar membutuhkan beberapa hal. Mari kita diskusikan sekarang. Kami akan mengurus masalah itu sendiri. Ah, kamu keras kepala. Lupakan. Ketika saat itu tiba, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Namun, pria tua itu sangat canggung. Aku takut bahkan aku akan ditegur olehnya. Mendengar ini, Ya Fei hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dia berbalik dan menaiki tangga. Saat dia berbelok, dia meninggalkan Xiaoyan melihat punggungnya yang cantik melengkung. Xiaoyan pura-pura mengabaikannya dan bertukar pandang dengan Hai Bodong sebelum menindaklanjuti tangga. Xiaoyan mengikuti Ya Fei beberapa lantai sebelum akhirnya berhenti di depan pintu besar. Melihat bahwa atau itu dia sangat akrab dengan rute itu. Sudah jelas bahwa atau itu ini adalah tempat yang sering dia datangi. Ada beberapa penjaga berdiri di dekat pintu besar. Meskipun tatapan mereka tidak pasti saat mereka menyapu si Oyan dan Hai Bodong, penjaga yang bijaksana tidak membuka mulut untuk menghentikan mereka sebaliknya. Mereka hanya berdiri di samping seperti pilar kayu. Pintu terdorong terbuka dan ruang yang luas terungkap. Rak buku didirikan dengan rapi di dalam ruangan. Ada berbagai jenis buku tebal yang ditempatkan di rak buku ini. Ya Fei melewati mereka dan akhirnya datang ke depan meja kerja. Dia kemudian berbalik dan menatap Xiaoyan dan Hai Bodong sambil tersenyum. Sambil menunjuk ke kursi di samping. Dia berkata, duduklah. Sekarang, bisakah kamu memberitahu aku apa yang kamu butuhkan? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia secara acak meraih kursi, menariknya, dan duduk. Setelah merenung sejenak, dia menatap Ya Fei dan berkata, apakah aku membuat beberapa masalah untuk kamu sekarang? Maafkan aku. Aku tahu bahwa atau itu kamu hanya bertindak karena aku. Kamu tidak perlu meminta maaf. Ya Fei melambaikan tangannya. Dia berjalan memutar mengelilingi meja dan duduk di belakangnya. Bibirnya sedikit cemberut sambil berkata sambil tersenyum. Nama pria itu adalah Lei Lei. Dia juga anggota klan Mitar kami. Dukungannya juga cukup kuat. Biasanya, aku tidak ingin menyinggung perasaannya, sehingga aku hanya bisa memilih untuk mengabaikannya. Namun, orang itu sepertinya memiliki beberapa pemikiran yang menjijikan ke arahku. Aku mengabaikannya malah menyebabkannya menjadi marah karena rasa malu yang dia rasakan. Dan dengan demikian, dia telah memutuskan untuk menemukan masalah dengan aku sepanjang waktu. Kakeknya memiliki beberapa kepentingan dalam House of Elders di klan. Oleh karena itu, aku sangat tidak berdaya ketika berhadapan dengan orang yang sangat berwajah tebal ini. Ya Fei menyisir rambut hitam dahinya dan berkata agak lelah. Sepertinya pemuda bernama Lei Lei benar-benar menciptakan masalah besar baginya. Seharusnya kamu tahu bahwa atau itu untuk orang seperti itu. Semakin kamu melakukan itu, semakin kuat dia akan menjadi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab, kekeh, ini tentu saja sesuatu yang aku tahu. Namun, kamu seharusnya tidak melebih-lebihkan luasnya pikiran aku. Bagaimana mungkin seorang wanita kecil sepertiku mencapai gelas seperti Santa yang tinggi? Memang, aku tidak ingin memprovokasi dia sekarang. Namun, di masa depan, setelah aku memiliki kesempatan untuk mengambil alih, orang ini akan menjadi salah satu sampah pertama yang akan aku keluarkan. Ketika saatnya tiba, balas dendam aku akan membuatnya merasa ngeri. Kamu harus tahu bahwa atau itu wanita akan selamanya menjadi makhluk yang menyimpan dendam terlama. Kalau tidak, mengapa ada pepatah bahwa atau itu hati wanita adalah hal yang paling jahat? Ya Fei tertawa samar. Arusnya sepertinya secara tidak sengaja mengungkap ambisi dan kekuatannya. Mendengar kata-kata Ya Fei ini, keheranan melintas di wajah Xiaoyan dan Hai Bodong. Mereka tidak berharap bahwa atau itu wanita ini, yang tampak sangat lembut, akan benar-benar memiliki toleransi dan kesabaran seperti itu. Baiklah, mari berhenti bicara tentang dia. Itu merusak suasana hatiku. Ya Fei menggelengkan kepalanya dan mata air seperti senyuman lembut muncul di wajah indah Ya Fei. Dia menatap Xiaoyan dan berkata dengan lembut, apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku, aku akan membantu kamu mencari mereka. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah kertas putih dari cincin penyimpanan yang memiliki bahan obat perlu untuk memperbaiki pil pemulihan spiritual ungu tertulis di atasnya. Setelah itu, dia menyerahkannya ke Ya Fei di depan Hai Bodong dan berkata sambil tersenyum. Tolong aku dan lihat apakah kamu bisa mengumpulkan semua bahan obat di sini. Mengamati aksi Xiaoyan, senyum di wajah lama Hai Bodong menjadi jauh lebih padat. Kapan yang pertama telah mengeluarkan kertas putih.
Yang terakhir dengan cepat memindainya dengan tatapan tajamnya. Ditulis di atasnya adalah nama bahan obat yang sama yang Xiaoyan katakan padanya. Itu menyebabkan dia merasa bahwa atau itu Xiaoyan memang menaruh masalah ini di dalam hatinya. Aku baru tahu bahwa atau itu kamu pasti tidak akan datang ke tempat seperti rumah lelang jika kamu tidak melakukan apa-apa. Ya Fei menerima kertas putih dan menggelengkan kepalanya. Segera, dia menunduk dan kira-kira melirik nama bahan obat di atasnya. Syok tidak bisa membantu tetapi berkedip di wajahnya yang cantik. Dia mengangkat kepalanya, melihat Xiaoyan dan berkata, bahan-bahan obat ini semuanya bukan hal biasa. Di antara mereka, ada beberapa yang namanya aku hanya mendengar nama dan belum pernah melihatnya. Ya, Xiaoyan mengangguk sedikit dan dengan lembut bertanya, apakah mungkin mengumpulkan semua bahan obat di sini? Mendengar ini, Hai Bodong di samping juga dengan cemas menatap Ya Fei, yang berpikir keras. Ini adalah hal yang sangat penting yang mempengaruhi apakah dia akan dapat memulihkan kekuatan puncaknya. Ya Fei membelai dagunya dan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan meminta maaf. Aku khawatir akan sangat sulit untuk mengumpulkan mereka semua. Lagi pula, bahan-bahan obat ini benar-benar terlalu langka. Jika mereka ditempatkan di pasar, hampir setiap dari mereka akan dapat dijual dengan harga tinggi setidaknya 200.000 koin emas. Selain itu hanya jika bahan sedang dijual. Saat ini, aku tidak berpikir ada yang menjualnya. Ketika Ya Fei mengucapkan kata-kata ini, Hai Bodong segera menjadi suram sementara Xiaoyan di sampingnya menghela nafas dengan kecewa di permukaan. Di dalam hatinya, dia bersuka cita jika mereka bisa mengumpulkan semua bahan obat di sini. Itu akan menjadi tragedi baginya, akan sulit untuk mengumpulkan semuanya. Namun, aku pikir itu seharusnya bukan masalah mengumpulkan setengah dari bahan obat di atasnya. Ya Fei menyuarakan pikirannya, setengahnya juga bagus. Itu setidaknya lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Xiaoyan mengangguk dan menghela nafas. Mendengar ini, senyum cakep tiba-tiba muncul di wajah cantik Ya Fei. Dia tersenyum dan berkata, menurut catatan kami, rumah lelang primer kami harus dapat mengambil 4 jenis bahan obat yang tercantum dalam makalah ini. Harga masing-masing setidaknya lebih dari 200.000 koin emas. Aku khawatir jumlah total yang diperlukan untuk 4 bahan obat ini sekitar 1 juta koin emas. Xiaoyan Didi, apakah kamu dapat menyerahkan uang itu? Xiaoyan mengedipkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku tidak bisa. Setelah kata-kata Xiaoyan ini dikatakan, senyum di wajah cantik Ya Fei tumbuh semakin besar. Jari-jarinya yang panjang saling bertautan satu sama lain dan berkata dengan suara yang agak menyesal. Xiaoyan Didi, sekarang kita tidak lagi di Hutan City. Di sini, bahkan jika kakak perempuan bersedia membantu kamu, aku tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Selain itu, jumlah yang sangat besar sudah jauh melampaui yurisdiksi yang aku kelola. Xiaoyan mengusap sisi wajahnya dan berkata, lalu apa yang harus aku lakukan? Meskipun 1 juta koin emas bukan jumlah yang kecil, kakak perempuan memiliki kepercayaan besar pada kamu. Secara kebetulan, klan primer kami merekrut seorang alkemis selama periode ini. Jika Xiaoyan Didi tertarik, kamu dapat menggunakan ini untuk menyelesaikan tagihan. Sebuah pil obat 2 tingkat juga bisa dijual dengan harga yang cukup bagus. Aku pikir, dengan kemampuan Xiaoyan Didi, seharusnya mudah bagi kamu untuk menyelesaikan tagihan ini. Bunga lotus Ya Fei sangat indah melengkung ke sudut yang dangkal, mempesona orang-orang seperti roh rubah. Semangat Fox digunakan dalam cerita rakyat Cina untuk menggambarkan seorang penggoda atau wanita yang menyihir seorang pria. Bab ke-277, berhenti. Menjual diri aku sendiri. Mendengar ini, Xiaoyan sesaat bingung. Segera, dia tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memutarnya, menghadap Hai Bodong dan melambaikan tangannya. Kamu selesaikan sendiri. Aku hanya bertanggung jawab untuk memperbaiki pil obat. Masalah bahan obat harus menjadi sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Melihat situasinya, Hai Bodong tanpa menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dan mengeluarkan kartu ungu emas yang sangat indah dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia secara acak melemparkannya ke atas meja dan berkata, gadis kecil, pergi dan cepat kumpulkan bahan obat untukku. Kamu benar-benar berpikir untuk membuatnya di sini dengan 1 juta ini? Itu benar-benar meremehkan nilainya. Ya Fei tercengang saat dia menatap kartu emas ungu yang memiliki 7 garis berwarna perak di permukaannya. Kekaguman melintas di wajah Ya Fei. Setelah sering berhubungan dengan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dia secara alami sangat jelas bahwa atau itu kartu ungu emas semacam ini adalah sesuatu yang hanya mereka yang setidaknya memiliki kekuatan doang, memiliki kualifikasi untuk digunakan.
Mungkinkah pria tua yang tampak rendah hati ini sebenarnya adalah Doang? Senyum di wajahnya yang cantik perlahan ditarik. Matanya memegang tampilan yang sangat kompleks saat dia beralih ke Xiaoyan, yang duduk di kursi dan memetik kuku jarinya karena bosan. Bocah kecil ini telah berkerumun dengan cukup baik selama 3 tahun ini. Dia benar-benar dapat berinteraksi dengan orang yang kuat seperti itu. Harus diketahui bahwa atau itu orang kelas Doang adalah VIP yang tidak akan berani diabaikan atau diabaikan bahkan jika dia datang ke klan primer yang kuat. Ya Fei dengan hati-hati mengambil kartu ungu emas sebagai jarinya perlahan mengusapnya. Teksturnya yang khusus menyebabkan dia dengan cepat menyadari bahwa atau itu nyata. Dengan segera, dia dengan lembut menepuk tangannya dan seorang pelayan wanita cantik, tampak cantik dengan cepat berjalan masuk di luar pintu. Buka dan isi dengan benar 4 bahan obat ini dan bawa secepat mungkin setelah kamu selesai. Cepat. Ya Fei menyerahkan selembar kertas kepada pelayan wanita saat dia memesan dengan sungguh-sungguh. Ya, pembantu wanita dengan hormat menanggapi sebelum melangkah keluar dari ruangan. Pak Lama, harap tunggu sebentar. Bahan obat akan segera dibawa. Setelah melihat pelayan wanita itu pergi, Ya Fei dengan hormat memberitahu Hai Bodong. Hai Bodong mengangguk sedikit sebelum kembali untuk duduk di kursinya. Dia mengangkat cangkir tehnya, tetapi tidak berbicara sambil terus menunggu di sana dalam keheningan. Setelah tiba-tiba menemukan bahwa atau itu pria tua yang rendah hati ini benar-benar memiliki identitas yang kuat seperti itu, Ya Fei tidak lagi berani menggoda Xiaoyan, yang orang tua itu memiliki hubungan yang cukup signifikan dengan. Dia duduk tenang di kursi. Sesekali, tatapannya yang agak aneh akan melayang ke arah pemuda yang bosan itu. Mengikuti keheningan mereka bertiga, suasana di ruangan itu perlahan-lahan menjadi menyedihkan. Xiaoyan akhirnya mengerutkan kening sedikit saat waktu berlalu. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk berbicara ketika seorang pelayan wanita agak bingung bergegas masuk dari pintu dan pertama-tama untuk memecahkan suasana yang menyedihkan. Di mana bahan obatnya? Mendengar langkah kaki yang cemas, Ya Fei mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat pembantu perempuan yang kosong, alisnya merajut sedikit saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Ya Fei Xiaoji, bahan obat. Bahan obat itu secara paksa diambil oleh Elder Liu. Dia mengatakan bahwa atau itu ramuan obat-obatan ini sudah dipesan oleh seseorang dan tidak bisa dijual ke orang lain. Wajah pelayan wanita itu panik ketika dia dengan malu-malu berkata, Xiaoji berarti wanita muda atau nona. Dalam hal ini, itu digunakan dengan hormat sebagai wanita muda dari klan. Bang, saat wajahnya tiba-tiba menjadi suram, tangan Ya Fei dengan keras menabrak permukaan meja. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, orang tua ini, bahan-bahan obat ini telah berada di gudang setidaknya selama beberapa bulan. Mengapa aku tidak mendengar bahwa atau itu seseorang telah memesannya? Apa yang terjadi? Melihat pergantian tiba-tiba, Xiaoyan mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya. Sebagai Ya Fei perlahan menghirup udara, dadanya yang bulat-bulat sedikit naik dan turun. Tangannya dengan lembut mengusap pelipisnya sementara dia berkata dengan senyum pahit. Teman tua Leu itu adalah kakek Lele yang telah kamu pukuli dan membuat muntah darah sebelumnya. Dia juga seorang elder di klan primer dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Dia menggunakan otoritasnya untuk membalas dendam perseteruan pribadi. Xiaoyan menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum lemah. Di sampingnya, Hai Bodong, yang perlahan menyeruput tehnya, mengerutkan alis putihnya. Dia tidak berbicara tetapi teh di dalam cangkir teh yang dipegang di kedua tangannya telah memadat menjadi es oleh udara dingin yang tertutup oleh kedipan mata. Ah, orang tua itu. Kali ini dia benar-benar pergi ke laut. Dia benar-benar melakukan sesuatu seperti itu. Ya Fei berdiri. Wajah cantiknya sedikit gelap dan suram saat dia berbicara kepada pelayan wanita di samping. Pimpin jalan. Aku pribadi akan pergi dan bertukar pikiran dengannya. Mendengar ini, pelayan wanita hanya bisa dengan rendah hati menaati dan menganggukkan kepalanya. Dia baru saja akan berbalik ketika dengusan dingin yang lama ditransmisikan ke dalam ruangan. Dapatkan aku untuk alasan. Baik, aku juga ingin melihat siapa yang di sini benar-benar berani melukai cucu aku. Ketika Ya Fei mendengar dengusan dingin ini, es di wajahnya yang cantik menjadi lebih padat. Tangannya ditekan di permukaan meja saat dia dengan dingin melihat beberapa orang mengerumuni ruangan dari pintu. Memimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah megah dengan wajah yang agak mendung. Mengikuti di belakangnya adalah pemuda berwajah pucat dan beberapa penjaga. Pada saat ini, pemuda itu menggunakan tatapan yang merusak untuk dengan ganas menatap Xiaoyan yang duduk di kursi. Elder Liu, apa arti dari tindakan kamu? Meskipun kamu seorang tetua di klan, kapan kamu memiliki hak untuk mengganggu masalah rumah lelang? Selain itu, kamu benar-benar berani memblokir bahan-bahan obat yang dipesan oleh pelanggan.
Apakah kamu mencoba untuk menyebabkan rumah lelang primer kami kehilangan reputasinya? Wajah cantik Yafei dipenuhi dengan dingin saat dia dengan marah memelototi lelaki tua itu. Dia dengan kasar menaruh topi besar padanya. Memakai topi besar berarti memasang kesalahan besar pada seseorang di bawah topi besar yang berat yang menyebabkan orang-orang mengalami kesulitan bernapas. Wajah pria tua yang disebut Leo tidak bisa tidak berubah sedikit. Namun, segera, dia tertawa dingin. Hei, apa kehadiran resmi yang hebat? Ya Fei, jangan berpikir bahwa atau itu kamu sekarang adalah Elder asli. Ketika kamu berhasil menghapus akting dari Elder yang bertindak, kamu dapat datang dan berbicara dengan aku seperti ini. Tetapi aku pikir kamu mungkin tidak memiliki peluang seperti itu. Sebagai lelaki pengawas bertindak untuk rumah lelang primer, kamu sebenarnya secara pribadi membawa orang luar ke dalam wilayah penting klan kami tanpa izin, dan bahkan melukai anggota klan sesama. Ketika rapat House of Elder berikutnya dimulai, aku akan dengan serius meminta para tetua lainnya untuk menghapus posisi kamu atas pelanggaran ini. Setelah memasuki ruangan, pandangan gelap dan jahat Leo menyapu Xiaoyan dan Hai Baodong. Xiaoyan muda tidak membuatnya terlalu memperhatikan. Hanya lencana titu alchemis di dadanya yang mengakibatkan hatinya merasakan kejutan sesaat. Namun, itu hanya sebuah kejutan. Dengan statusnya, dia berinteraksi dengan terlalu banyak tier 2 alkemis. Oleh karena itu, sebagian besar pandangannya terfokus pada Hai Baodong tanpa ekspresi. Namun, dengan kemampuannya yang cerdas, dia secara alami tidak bisa melihat melalui yayasan Hai Baodong. Segera, ketidaktahuan dalam hatinya membiarkan dirinya menjadi tak kenal takut. Jika pihak lain adalah dari kelas Doling atau Dowang, dia seharusnya bisa mendeteksi beberapa fluktuasi energi. Saat ini, bagaimanapun, Leo merasakan bahwa atau itu seluruh tubuh Hai Baodong tidak memiliki sedikit pun aliran energi. Hanya ada dua kemungkinan untuk ini. Salah satunya adalah bahwa atau itu pihak lain adalah seseorang yang melampaui seorang Dowang. Seorang Dowang. Yang lain adalah bahwa atau itu kekuatan pihak lain sangat lemah sehingga menyebabkan orang mengalami kesulitan merasakan kehadiran Dopi di tubuhnya. Meskipun Leo tidak memiliki kualifikasi untuk mengenal semua Dohuang di Jiama Empire, dia masih mendapat kesempatan untuk melihat semuanya. Sayangnya, beberapa Dohuang itu bukan Hai Baodong di depannya. Kemudian, satu-satunya penjelasan yang tersisa adalah yang kedua. Elder Leo, mungkin kamu lupa beberapa aturan laten dari rumah lelang. Beberapa klien besar memang memiliki kualifikasi untuk masuk ke tempat ini. Mengenai masalah Lele, itu sepenuhnya salahnya sendiri. Seseorang tidak bisa menyalahkan orang lain karena bertindak untuk memberinya pelajaran. Yafei dengan dingin berkata, gadis berjanggut silet, klien besar. Hei, baiklah, kamu datang dan beritahu aku apa identitas kedua orang ini, dan biarkan aku menilai seberapa besar mereka sebenarnya. Sudahkah mereka mencapai kualifikasi seperti yang kamu katakan? Leo menekan bibirnya dan menjawab dengan gelap. Hubungannya cukup baik di dalam kota suci Jiama. Dia tahu beberapa kekuatan yang agak besar di kota, serta beberapa kekuatan yang merupakan penguasa kota-kota mendominasi lainnya. Namun, dia belum pernah melihat Xiaoyan atau Hai Baodong sebelumnya. Mendengar kata-kata Leo, Yafei sedikit lamban. Dia tahu identitas Xiaoyan. Tetapi klan Xiao jauh dari mampu menyebabkan Leo, yang terkenal di klan karena arogan dan mendominasi, untuk takut. Adapun yang lain Hai Baodong, dia tidak memiliki sedikit pun latar belakangnya. Melihat Yafei yang tidak bisa berkata-kata, wajah Leo terlihat sangat senang. Dia berkata dengan muram, sepertinya keponakan tidak terlalu jelas tentang identitas pihak lain juga. Kamu benar-benar berani membawa orang-orang asing ini ke dalam dasar penting klan kami. Sepertinya kamu benar-benar tidak cocok untuk mengambil posisi ini. Dipaksa oleh Leo dengan cara ini. Wajah Yafei segera menjadi agak pucat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, aku tidak akan berdebat dengan kamu tentang hal ini. Bahan-bahan obat itu pertama kali dibeli oleh mereka. Mereka sudah membayar untuk itu, tetapi kamu menghentikan barang-barang dalam perjalanan mereka. Setelah masalah ini menyebar dan merusak reputasi rumah lelang primer, aku ingin melihat bagaimana kamu akan memberi penjelasan kepada Elder pertama. Setelah dua kata tetua pertama memasuki telinganya, ekspresi Leo berubah dengan jelas. Nama ini jelas memiliki efek jera pada dirinya. Namun, ketika dia memiringkan kepalanya untuk melirik wajah pucat putih cucunya yang berharga, kemarahan melonjak. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, bahan-bahan obat itu sudah dipesan oleh seseorang. Hanya saja aku tidak ingin kasusnya di mana kami tidak bisa memperhitungkannya di masa mendatang ketika dia datang dan mengumpulkannya. Kamu, omong kosong teh. Wajah Yafei sangat celah. Dihadapkan dengan argumen irasionalnya,
Tangannya Fei membanting ke permukaan meja. Dia benar-benar marah sampai dia langsung menggunakan kata-kata kasar. Jika ada seseorang yang telah memesan tagihan besar semacam itu, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Elder Leu, metode melakukan hal ini benar-benar tidak cocok dengan posisimu sebagai elder. Ya Fei dengan marah berkata, aku pasti akan melaporkan masalah ini secara pribadi kepada elder pertama. Saat dia berbicara, Ya Fei berdiri dengan marah, mengincar aksinya. Xiaoyan, yang telah mempertahankan keheningan akhirnya menghela nafas pelan. Dia berdiri, berjalan ke sisi meja dan menarik Ya Fei. Setelah itu, dia menekannya di kursi, menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Sudah jelas bahwa atau itu masalah ini tidak dapat diselesaikan melalui penalaran. Biarkan aku mengambil alih. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Orang tua itu adalah Doling. Terlepas dari seberapa abnormal kamu pasti tidak bisa mengalahkannya. Tindakan akrab Xiaoyan menyebabkan wajah cantik Ya Fei menjadi sedikit merah. Dia sedikit berjuang sejenak, tetapi dia tidak mendapat respon sedikit pun. Menatap wajah tersenyum yang halus dan tampan, dia berkata agak terburu-buru, memang, aku tidak akan melakukan apa-apa. Xiaoyan tersenyum, berbalik dan melihat Hai Baodong di kursi. Dia berkata dengan datar, Hai tua, Ya Fei dalam keadaan ini karena masalah kamu. Jangan hanya duduk di sana dan tonton acaranya. Lakukan apa yang menurut kamu perlu. Bab ke-278. Bajingan murah. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Ya Fei di belakangnya juga menghentikan perjuangannya. Tatapannya menatap pria tua yang sedang bermain dengan cangkir tehnya. Mengingat kartu ungu emas dari sebelumnya, dia perlahan-lahan tenang. Di sisi berlawanan, Leo juga mengalihkan pandangannya ke arah Hai Baodong setelah Xiaoyan berbicara. Melihat ekspresi acuh tak acuh Hai Baodong, mata Leo menyusut. Kepalanya terasa sedikit tidak nyaman saat dia bertanya dengan suara lembut dan rendah. Kamu adalah? Hai Baodong perlahan menggelengkan kepalanya sebelum melihat ke atas. Tatapannya adalah sebagai acuh tak acuh sebagai Gletser 10.000 tahun saat dia secara acak melirik Lebo. Segera, dia menurunkan kepalanya untuk menonton cangkir teh yang juga dibekukan. Setelah diam sejenak, dia berkata, Primer Tangshan, sepotong sampah itu masih hidup, kan? Suara yang tenang dan acuh tak dilakukan lagi seperti guntur, kasar dan tiba-tiba, membuat kehadirannya diketahui di samping telinga orang-orang di ruangan itu, kecuali Xiaoyan dan Ya Fei, mengguncang mereka sampai menjadi tumpul seperti tiang kayu. Ya loh, dia sebenarnya berbicara tentang tetua pertama dengan cara seperti itu. Tetua pertama adalah salah satu dari 10 kuat di Kekaisaran Jiama. Xiaoyan Didi. Apa sebenarnya identitas tuan tua ini? Membuka mulut kecilnya sedikit. Ya Fei dengan bodoh menatap Hai Baodong yang duduk di kursi. Elder pertama yang dilihat seperti dewa di klan primer benar-benar menjadi sepotong sampah oleh mulutnya. Jika kata-kata ini akan menyebar ke seluruh klan primer, itu mungkin akan menyebabkan kemarahan. Di sisi berlawanan, Leo dan Lei di sampingnya juga tercengang dengan kata-kata Hai Baodong ini. Sudut mulut mereka bergetar sedikit. Jelas, dampak kata-kata ini pada mereka terlalu besar. Kuak, setelah bosan lama, Leo akhirnya mulai berangsur pulih. Dia tanpa sadar menelan air liurnya. Matanya mengandung keterkejutan dan kebingungan saat dia menatap Hai Baodong. Nada yang dia gunakan untuk berbicara jelas lebih sopan. Kamu tidak memiliki hak untuk memanggil aku seperti itu. Hai Baodong dengan lembut meniup cangkir teh yang berubah menjadi es saat dia berkata dengan datar tanpa mengangkat matanya. Kata-kata yang sangat kasar ini menyebabkan Leo menjadi kehilangan sesaat. Kebebasan segera muncul di wajah lamanya. Dalam bertahun-tahun sejak dia menjadi elder, dia tidak memiliki seseorang berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Dalam 10 menit, ramuan obat yang dipesan gadis tadi harus muncul di depan aku. Kalau tidak, aku tidak keberatan jika klan primer kehilangan tetua. Hai Baodong mengabaikan kemarahan yang dihadapi Leo. Nada suaranya masih sama acuhnya seperti di awal. Pada saat yang sama, dia tidak meninggalkan wajah untuk pihak lain. Nada suaramu terlalu arogan. Apakah kamu tahu siapa kakek aku? Melihat Leo ditegur dengan cara seperti itu, kemarahan menyerbu ke wajah putih pucat Lei di sampingnya, yang belum pernah melihat seseorang berani berbicara dengan cara seperti itu kepada kakeknya. Kemarahannya juga menekan kejutan yang diciptakan oleh Hai Baodong beberapa saat yang lalu, dan dia tidak bisa membantu tetapi lebih dingin. Dengan cepat setelah kata-kata Lei jatuh, senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, teman sembrono. Cangkir teh yang bergoyang sedikit di tangan Hai Baodong perlahan berhenti.
Dia mengangkat kepalanya dan menembakkan tatapan dingin-dinginnya pada Lei sampai wajah yang terakhir berubah sepenuhnya menjadi putih. Dia mati oleh semua orang. Lei berniat untuk menguatkan lehernya dan berbicara lagi ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa atau itu tubuh Haibo Dong bergerak sedikit. Hati-hati! Saat tubuh Haibo Dong bergerak, mata Lei tiba-tiba menyusut. Tubuhnya bergerak secara horizontal dan dengan cepat berhenti di depan Lei. Setelah itu, doki di tubuhnya melonjak liar sebelum membebas dari tubuhnya dan menutupi tubuhnya. Ketika Lei Udoki dipanggil keluar, sosok putih tampaknya telah teleport dan muncul di depannya. Kecepatan mengerikan itu menyebabkan mata pembentuknya mengecil. Sosok manusia berdiri diam dan telapak mengambang yang membawa kekuatan dingin-dingin tulang dingin sembarangan menepuk Lei di dada di mana dokinya sedang mengumpulkan. Keluk, itu mungkin tampak seperti tepukan yang tampaknya ceroboh. Tapi itu menyebabkan ekspresi Lei menjadi pucat. Segar darah segar muntah-muntah. Segera, darah diaglomerasi ke dalam es darah merah di udara dan mendarat di tanah dengan suara yang jernih. Kekuatan ganas menyebabkan tubuh Lei tertembak ke belakang. Seketika, dia dan Lei dengan keras menabrak dinding. Dalam hitungan detik, mereka berdua memancarkan gelombang erangan yang menyakitkan. Penjaga di belakang Lei tercengang saat mereka melihat Lei yang telah terluka parah hanya dengan satu serangan. Tangan mereka yang memegang senjata mereka gemetar ketakutan. Mereka sebenarnya lupa tugas mereka untuk melindungi tuan mereka. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Karena dilindungi oleh Lei tidak menerima luka yang sangat serius. Dia naik dengan susah payah. Ketika dia melihat bahwa atau itu ekspresi Lei bahkan lebih pucat dari wajahnya. Dia buru-buru memanggil, Do Huang. Ki dingin di tubuhnya menyebabkan rambut Lei benar-benar tertutup lapisan es tipis. Mulutnya bergetar saat dia tiba-tiba menatap Haibo Dong dan berkata dengan kaget. Orang kuat yang mampu menyebabkan cedera serius Lei tanpa dia bisa melihat bayangan pembentuk. Hati Lei jelas tahu bahwa atau itu hanya Do Huang yang bisa melakukan hal seperti itu. Mendengar beberapa kata ini, tubuh Lei tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah teror muncul di wajahnya saat dia menyaksikan Haibo Dong. Dia tidak menyangka bahwa atau itu pria tua yang rendah hati ini akan benar-benar menjadi Do Huang. 10 menit sudah dimulai. Aku pasti tidak akan mengambil kembali kata-kata yang telah aku katakan. 10 menit kemudian, ramuan obat harus muncul di depanku. Jika tidak, bahkan jika primer Tengshan muncul, kamu akan mati hari ini. Haibo Dong melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh dan perlahan berkata, cepat, cepat, cepat pergi dan bawa bahan obat. Mendengar kata-kata itu, sebuah teror melintas di wajah Lei. Dia buru-buru berteriak marah pada Lei di sisinya. Ya, Lei yang sama-sama sangat ketakutan buru-buru berdiri, merangkak dan tersandung keluar ruangan. Melihat Lei yang menjadi sangat patuh dalam sekejap mata, Fei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini benar-benar bajingan murahan. Ah, Do Huang, dewa, Xiaoyan ini benar-benar kenal dengan orang yang sangat kuat. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk datang ke ibu kota. Fei menatap ke belakang dengan baik di depannya. Dia semakin merasa bahwa atau itu orang ini lebih sulit untuk dilihat. Berdiri dari tempat duduknya, Fei dengan hormat memperhatikan Haibo Dong saat dia dengan malu bertanya, apakah tuan tua berkenalan dengan tetua pertama kami? Orang yang tidak berguna itu masih belum mati. Haibo Dong perlahan kembali ke tempat duduknya dan sekali lagi mengucapkan kalimat tegas yang menyebabkan tubuh Lei yang tergeletak di tanah bergerak-gerak. Kata-kata tebal dari Haibo Dong ini juga menyebabkan Fei sedikit malu. Dia dengan lembut berkata, semuanya baik-baik dengan elder pertama. Bolehkah aku menanyakan nama tuan tua? Ketika kamu melihat orang yang tidak berguna itu, katakan saja bahwa atau itu aku. Haibo Dong belum mati. Dia akan secara alami tahu. Haibo Dong berkata lemah. Ya, mendengar kata-kata itu, Fei hanya bisa menanggapi dengan hormat. Tangannya saling menyilang. Tampak bingung. Sudut matanya tiba-tiba melayang ke kartu emas ungu di atas meja dan buru-buru mengambilnya. Berniat untuk mengembalikannya kepadanya. Menurut aturan, seorang Do Huang bisa menikmati perawatan yang begitu mewah. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Dia tidak akan mengambilnya. Melihat aksi Fei, Xiaoyan tersenyum dan mengalihkan tatapannya ke arah Haibo Dong dan bertanya, apakah aku benar? Old Hai, kamu? Orang ini, gadis kecil ini bahkan bukan kekasihmu. Apakah kamu perlu membantunya menyimpan sedikit uang ini? Haibo Dong menyaring bibirnya dan berkata tanpa dah. Ketika kata-kata Haibo Dong meninggalkan mulutnya, wajah cantik Fei menjadi sedikit merah. Dia memegang kartu ungu emas dan ragu sejenak sebelum memanggil pelayan perempuan dan memerintahkan dia untuk mengambil sebagian dari uang itu. Namun,
Sebelum pelayan wanita itu pergi, dia memerintahkannya untuk memotong harga setengahnya. Hei, gadis kecil benar-benar tahu cara memperlakukan dirinya. Meskipun suara Yafei sangat lembut, itu masih mencapai telinga Haibao Dong. Pada saat itu, dia tersenyum dan mengangguk. Jelas memiliki kesan yang baik karena tindakannya ini. Xiao Yan tersenyum, berbalik dan menatap Yafei, yang memiliki wajah yang indah dan cantik. Dia tiba-tiba bertanya, benar, bisakah kamu membantuku memeriksa apakah ada sesuatu di rumah lelang yang dapat memulihkan kekuatan spiritual? Pulih kekuatan spiritual? Mendengar ini Yafei sesaat bingung. Dengan segera, dia mengerutkan dahinya dan berkata, hal-hal itu benar-benar hal yang unik. Aku akan mencari kamu. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi ke rak buku. Setelah dia mencari beberapa saat, dia akhirnya memeluk sebuah buku tebal dan berjalan keluar. Dia dengan hati-hati menggeledahnya sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata dengan meminta maaf. Maafkan aku. Hal-hal yang dapat membantu memulihkan spiritual strength benar-benar terlalu langka. Aku telah mencari catatan di rumah lelang selama setahun terakhir dan sepertinya kami tidak mengumpulkan harta semacam itu. Kekecewaan melintas di wajahnya saat Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Semangatnya agak putus asa saat dia kembali ke tempat duduknya. Melihat cara kecewa Xiao Yan, Yafei tanpa daya menggelengkan kepalanya, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membantu meskipun dia ingin. Waktu perlahan mengalir. Tepat saat 10 menit hampir berlalu, bayangan Lele yang panik akhirnya bergegas masuk dari pintu. Dia tersandung dan bergegas sebelum dengan hati-hati menempatkan beberapa kotak batu giok di atas meja, dan berkata dengan suara bergetar, Tuan, bahan obat yang kamu butuhkan semuanya ditempatkan di sini. Tak satu pun dari mereka bahkan sedikit rusak. Melihat kotak giok, sukacita muncul di wajah Haibao Dong. Dia dengan hati-hati membuka mereka dan tersenyum saat menyerahkannya kepada Xiao Yan dan berkata dengan cemas, periksa mereka dan lihat apakah mereka adalah bahan obat yang tepat. Xiao Yan menerima kotak batu giok dan dengan hati-hati mengamati mereka. Setelah itu, dia mengangguk di bawah tatapan cemas Leu dan Lele. Ya, mereka baik-baik saja. Bahan obat dipertahankan cukup baik dan usia mereka cukup. Itu bagus. Mendengar konfirmasi Xiao Yan, Haibao Dong menghela nafas panjang. Dia berbalik dan berbicara dengan dingin ke arah Leu. Pergilah. Dan, gadis ini sangat menyenangkan di mataku. Kembalilah dan beritahu Primer Tengshan bahwa atau itu kata pertama dari bertindak sebagai elder pembimbing dapat dibatalkan. Mendengar ini, sudut mulut Lei mengejang. Dia buru-buru mengangguk dan dengan dukungan Lele, pergi dalam keadaan terhina. Karena kami berhasil mendapatkan barang-barang, apakah kami akan pergi? Setelah menyimpan kotak batu giok dengan benar, Haibao Dong berkata sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia akan menawari Yafei selamat tinggal ketika seorang pelayan wanita melangkah ke dalam ruangan dan berkata dengan hormat kepada Yafei. Yafei Xiaoji, Nalan Xiaoji ingin melihat kamu tentang sesuatu. Nalan Yanran, dua kata ini, yang merupakan kata terlarang dalam hati Xiao Yan, menyebabkan dia kehilangan sedikit waktu. Dengan cepat mengikuti itu, ekspresinya menjadi gelap seketika. Bab ke-279, 7 Salipa Roh Hijau Ajaib. Mendengar pemberitahuan dari pelayan wanita, Yafei menjadi sedikit kosong. Dia segera menoleh untuk melihat ekspresi Xiao Yan yang langsung menjadi suram. Dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, dia dengan lembut bertanya, Nalan Yanran. Ya, hamba perempuan itu membalas dengan hormat. Mengapa dia mencari aku? Yafei merajut alisnya sedikit dan bergumam pelan. Dia menghela nafas dan menatap Xiao Yan. Meminta maaf, maafkan aku. Pergi, ini pekerjaanmu. Bukannya aku akan menyalahkanmu. Xiao Yan tersenyum. Beberapa kegelapan di wajahnya menghilang saat dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu mungkin tidak ingin bertemu dengannya sekarang. Jeti tunggu di sini sebentar. Setelah aku meminta alasannya untuk datang, aku akan melihat kalian berdua keluar. Yafei mata yang cantik menyapu Xiao Yan dan Haibao Dong yang tenang dan acuh tak acuh dan berkata dengan sikap menyelidik. Itu sama baiknya. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan mengangguk sedikit. Saat ini dia memang tidak ingin bertemu wanita itu begitu awal. Oleh karena itu, dia tidak menolak saran Yafei pada saat itu. Melihat bahwa atau itu Xiao Yan telah setuju, Yafei menarik nafas lega. Melewati sisi hamba perempuan, Yafei menyuruhnya untuk menjaga keduanya dengan benar, sebelum dengan cepat melangkah keluar dari ruangan. Apakah kamu punya dendam dengan Nalan Yanran itu? Mengamati punggung yang menghilang di balik pintu, Haibao Dong memegang cangkir teh yang berubah menjadi es dan bertanya dengan suara yang agak tercengang. Ya, Xiao Yan mengangguk dan perlahan duduk di kursi. Ekspresinya sedikit jelek.
Jangan bilang kalau kamu pergi ke Misty Cloud Sekte ada hubungannya dengan dia. Saat dia melirik Xiaoyan, Haibo Dong terkejut dan dia langsung bertanya dengan cara tertegun. Kali ini, Xiaoyan tidak menjawab dan hanya menyesap tehnya. Matanya yang sipit mengandung kilatan dingin samar, mengincar cara Xiaoyan. Haibo Dong tahu jawabannya dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia agak mengerti niat Xiaoyan untuk menuju ke Misty Cloud Sect. Namun, dia masih agak bingung seperti apa yang telah dilakukan wanita Nalan Yanran pada Xiaoyan. Dia benar-benar berhasil menyebabkan orang ini dengan kekuatan mental yang luar biasa, bahkan bersedia untuk membentuk hubungan yang tidak diinginkan dengan makhluk besar seperti Misty Cloud Sect. Sudah jelas bahwa atau itu berada dalam hubungan yang buruk dengan Misty Cloud Sekte. Dalam kekaisaran Jiamah adalah hal yang sangat bodoh. Oh itu benar. Mengapa kamu menemukan hal-hal yang dapat memulihkan kekuatan spiritual? Apakah roh kamu terluka? Haibo Dong tidak terus terjerat masalah ini. Sebaliknya, Haibo Dong tiba-tiba teringat hal yang Xiaoyan butuhkan sebelumnya dan segera bertanya dengan ragu. Alis Xiaoyan bergetar lembut tanpa diperhatikan. Dia perlahan menyeruput tehnya sementara jantungnya bergerak dengan cepat. Sesaat kemudian, dia dengan tenang berkata, efek residu yang disebabkan oleh Angry Buddha Lotus Flame terakhir kali. Oh, itu benar-benar terlalu menakutkan. Itu hanya masuk akal bahwa atau itu telah menghasilkan beberapa efek residual. Haibo Dong tidak ragu sedikit pun setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame itu benar-benar agak menakutkan. Tatapannya menyapu tubuh Xiaoyan sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, apakah serius? Melakukan yang terbaik untuk mempertahankan detak jantungnya yang biasa. Xiaoyan melirik Haibo Dong dan berkata, ini tidak terlalu serius. Tetapi juga bukan cedera biasa. Oleh karena itu, aku perlu mencari beberapa hal unik yang dapat memulihkan kekuatan spiritual yang akan memungkinkan aku untuk cepat pulih. Mendengar jawaban yang agak tidak jelas ini dari Xiaoyan, Haibo Dong menekan alisnya. Dia memiringkan kepalanya dan memandangi wajah yang halus dan tampan di mana orang tidak dapat melihat emosi apapun. Bibirnya menggeliat sedikit, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia mengangguk sedikit, menundukkan kepalanya dan menatap cangkir teh itu. Menjadi diam, meminjam refleksi dari permukaan air cangkir teh. Xiaoyan bisa dengan jelas melihat reaksi Haibo Dong. Tangannya yang memegang erat cangkir teh itu sedikit rileks dan perlahan-lahan dia menyesap teh. Dia membasahi tenggorokannya yang agak kering saat dia mengeluarkan nafas panjang di dalam hatinya. Setelah mereka berdua terdiam, suasana di ruangan menjadi tenang. Hamba perempuan yang menunggu di salah satu sudut gelisah dan tidak berani membuat suara atau mengganggu mereka. Dia juga sangat berhati-hati bahkan ketika mengganti teh untuk mereka berdua, tidak berani menciptakan suara sedikit pun. Suasana tenang berlangsung selama hampir setengah jam ketika suara klik-klak yang cepat dan jelas terdengar dari pintu. Segera, tubuh tenang dan elegan Yafei muncul di hadapan mereka berdua. Apakah dia pergi? Xiaoyan perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya dengan ceroboh. Ya, saat dia masuk ke ruangan, Yafei dengan hormat mengangguk ke Haibo Dong yang memegang cangkir tehnya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan sementara jari-jarinya yang panjang dengan lembut menyentuh meja. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata sambil tersenyum ke Xiaoyan dengan tatapan ragu. Xiaoyan Didi, apakah kamu benar-benar membutuhkan harta alami itu? Ya, aku sangat membutuhkannya. Hati Xiaoyan melonjak sedikit saat dia mengangguk. Tatapannya menatap tajam ke Yafei dan dia dengan lembut bertanya, apakah rumah lelang memilikinya? Selama kamu bisa mengeluarkannya, aku bisa memberi kamu harga yang memuaskan. Hal-hal unik yang dapat memulihkan kekuatan spiritual sangat langka. Bahkan dengan aliran barang besar di rumah lelang primer kami hampir tidak mengumpulkan barang-barang semacam itu. Yafei menggeleng dan berkata tanpa daya, maka maksud kamu? Xiaoyan sedikit mengernyit dan berkata, rumah lelang primer kami memang tidak memiliki barang-barang unik yang dapat memulihkan kekuatan spiritual. Namun, menurut apa yang aku tahu, klan tertentu di Jiama Sacred City memang memiliki tanaman unik yang diberi nama Seven Magical Green Spirit Salipa. Akar tanaman semacam ini dapat disempurnakan menjadi sejenis zat cair yang sangat misterius. Substansi semacam ini adalah bahan terbaik untuk memulihkan kekuatan spiritual. Yafei tersenyum pahit saat dia menjawab, oh, benarkah? Mendengar ini, sukacita langsung menyerbu ke wajah Xiaoyan. Dia buru-buru bertanya, klan mana? Senyum pahit muncul di wajah cantik Yafei. Cara bergumamnya tampak agak ragu-ragu. Xiaoyan dengan ragu menyaksikan ekspresi Yafei ini. Dia bingung sebelum dia segera mengingat sesuatu. Pada saat itu, ekspresinya berangsur menjadi suram saat dia berkata,
Jangan bilang itu klan Nalan. Ya, memang mereka. Ya Fei tanpa dia mengangguk. Harta karun semacam itu adalah sesuatu yang dapat dikagumi dan disembunyikan oleh siapapun. Bahkan tanpa mempertimbangkan permusuhan yang aku miliki untuk mereka. Apakah kamu berpikir bahwa atau itu klan Nalan akan menjual Seven Magical Green Spirit Saliva kepada aku? Xiaoyan mengusap dahinya dan berkata dengan lembut. Apakah kamu ingin aku pergi dan curi itu? Jika aku benar-benar tidak punya pilihan, siapa yang ingin kamu pergi dan mencuri? Klan Nalan adalah salah satu dari 3 klan besar yang sama terkenalnya dengan klan primer kami. Selain itu, sejumlah orang dari klan Nalan adalah orang-orang penting di militer kekaisaran. Jika seseorang berbicara tentang tingkat fortifikasi pertahanan yang mereka miliki, itu pasti tidak akan lebih lemah dari klan primer kami. Meskipun kamu memiliki bantuan Tuan Tua Hai Bodong, mencoba untuk berhasil mendapatkan Seven Magical Green Spirit Saliva dari pertahanan berat klan Nalan tidak akan menjadi tugas yang mudah. Ya Fei memandang Xiaoyan dengan penghinaan mengejek saat dia berkata dengan suara kesal, jika kamu tidak berhati-hati dan bertempur sampai mati dengan mereka, kamu mungkin akhirnya menghancurkan Seven Magical Green Spirit Saliva. Bukankah itu telah menyia-nyiakan usaha kamu? Jika aku tidak dapat merampok dan aku tidak dapat menggunakan transaksi bisnis normal, namun aku ingin 7 salipa roh hijau ajaib. Apa yang harus aku lakukan? Xiaoyan sedikit mengernyit dan berkata, kakek lama dari klan Nalan pernah bertengkar dengan peringkat 5 sihir beast yang luar biasa beracun, Searing Iron Poison Weed, beberapa tahun yang lalu. Meskipun ia akhirnya berhasil membunuhnya, ia tidak beruntung karena yang terakhir menyuntikkan racun yang menyebabkan orang gemetar ketakutan. Poison saringan yang terkenal ke dalam tubuhnya. Karena kamu fasih dalam memurnikan obat, aku pikir kamu harus tahu seberapa kuat racun semacam ini. Ada catatan dari Searing Iron Poison Weed melompati kelasnya dan meracuni peringkat 6 Magic Beast sampai mati. Jika bukan karena fakta bahwa atau itu jumlahnya begitu sedikit sehingga mereka hampir terabaikan. Aku takut bahwa atau itu akan ada banyak orang kuat di benua yang akan mengubah ekspresi mereka ketika berbicara tentang racun seperti itu. Ya Fei tersenyum dan dia tiba-tiba mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Seven Magical Green Spirit Salipa. Benda itu memang sangat beracun, tapi ini sepertinya tidak memiliki banyak hubungan dengan Seven Magical Green Spirit Saliva. Bukan? Mendengar nama Searing Iron Poison Weed, wajah Xiaoyan sedikit berubah dan dia sejereli menggelengkan kepalanya dan berkata, bisakah kamu mendengar semua yang harus aku katakan? Melempar Xiaoyan lagi dengan pandangan mencemooh. Ya Fei melanjutkan, selama beberapa tahun terakhir ini, kakek Nalan mengandalkan doki yang kuat untuk menekan racun. Namun, ketika ia menjadi lebih tua, reaksi dari racun juga menjadi semakin kuat. Setengah bulan yang lalu, Searing Poison yang tersembunyi di tubuhnya benar-benar meletus. Di bawah letusan semacam ini, kakek Nalan, yang kekuatannya di kelas doang, benar-benar runtuh. Sekarang, seluruh klan Nalan benar-benar berantakan ketika mereka pergi kemana-mana untuk mencari seorang alkemis untuk menyelamatkannya. Menemukan seorang alkemis dengan hubungan Nalan Yanlan, bukankah dia seharusnya bisa mempekerjakan Guhe dengan kemampuan pemurniannya? Racun macam apa yang tidak bisa disembuhkan? Xiaoyan berkata dengan lemah. Dia menyewanya, tapi bahkan Guhe tidak memiliki kemampuan untuk menghapus poison searing. Seperti namanya, racun semacam itu bersembunyi jauh di dalam tulang dan bahkan sumsum tulang. Semua pil obat akan mengalami kesulitan untuk melepaskannya sepenuhnya. Ya Fei menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Bahkan Guhe tidak punya solusi. Mendengar ini, Xiaoyan segera berkata dengan kaget. Ya Fei menganggukkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Meskipun Guhe tidak mengeluarkan racun itu, dia telah berbicara tentang metode yang dapat berhasil. Itu untuk mengendalikan api, menempatkannya ke tubuh Grandfather Nalan dan menggunakan suhu tinggi untuk mengusir poison saringan di dalamnya. Sayangnya, ada prasyarat yang sangat penting untuk ini. Api harus menjadi api surgawi. Oleh karena itu, klan Nalan saat ini menghabiskan sejumlah besar uang untuk melibatkan para alkemis yang memiliki api surgawi. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka bahkan menamai harga yang tinggi, yang bahkan didambakan oleh klan primer kami. Itu benar dengan harga tinggi itu. Ada 7 saliva roh hijau yang ajaib. Ya Fei melambaikan tangannya. Siapapun yang mampu mengobati kakek Nalan akan dapat memperoleh 7 saliva roh hijau spiritual. Baru-baru ini, ada banyak alkemis yang telah mencoba. Sayangnya, semuanya gagal tanpa pengecualian. Beberapa saat yang lalu, alasan Nalan Yanran datang untuk mencari aku adalah meminta kami, rumah lelang primer, untuk membantu mereka beriklan dan melihat apakah kami dapat menemukan seorang alkemis yang memiliki api surgawi.
Mungkin kamu bisa pergi dan mencoba. Setelah semua, hal yang terjadi saat itu tidak memiliki banyak kaitan dengan kakek Nalan. Setelah itu terjadi, dia bahkan mati-matian mengejar Nalan Yanran keluar rumah beberapa kali. Meskipun tindakannya tidak permanen, Ya Fei memperhatikan Xiaoyan dan berkata, mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan kening dengan saksama. Jarinya mengetuk meja dengan lembut saat dia tetap diam. Bab ke-280. Sun Er mengamati Xiaoyan yang tampaknya sedang berpikir keras saat dia perlahan mengetuk permukaan meja. Ya Fei menjadi sedikit gugup. Kakek Nalan, sebagai orang yang bertanggung jawab atas klan Nalan, telah membangun hubungan yang cukup baik dengan klan primer selama tahun-tahun ini bahwa atau itu ia berkuasa. Jika dia jatuh, maka pengaturan kolaborasi antara klan Nalan dan klan primer mungkin turun ke periode stagnasi. Kerugian semacam itu akan sangat signifikan. Tentu saja, Ya Fei secara alami tidak berharap bahwa atau itu Xiaoyan akan mampu mengusir racun dalam tubuh kakek Nalan dengan kekuatannya. Meskipun setelah pelatihannya, Xiaoyan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, Ya Fei masih tidak berpikir bahwa atau itu Xiaoyan akan dapat memiliki api surgawi yang hampir merupakan hal yang legendaris. Alasan utama baginya untuk sangat peduli tentang respon Xiaoyan adalah karena dia ingin melibatkan guru misterius yang bersembunyi di balik Xiaoyan untuk bertindak. Setelah menyaksikan sedikit kekuatan mengerikan yang telah terungkap di Wutan City, Ya Fei bisa merasakan bahwa atau itu dia misterius dan tak terduga. Dalam situasi seperti itu, jika dia bersedia bertindak, kehidupan kakek Nalan, yang tergantung pada seutas benang, mungkin benar-benar ditarik kembali. Meskipun aku belum pernah mencobanya, hanya mendengar metode yang dijelaskan Gohe, aku pikir ini harus menjadi prosedur yang sangat berisiko. Bukan, memasukkan api surgawi ke tubuh orang lain. Selama orang yang melepaskan api memiliki niat membunuh sedikit atau bahkan kelalaian, kakek Nalan mungkin dalam sekejap akan terbakar menjadi tumpukan abu dari dalam. Meskipun seperti itu, kamu masih menyarankan bahwa atau itu aku pergi dan coba? Kamu harus tahu bahwa atau itu aku tidak yakin apakah aku dapat mengendalikan emosi aku dengan benar dalam situasi ketika Nalan Yanran hadir. Setelah terdiam lama, Xiaoyan akhirnya berbicara perlahan. Ya Fei tersenyum pahit, mengangguk dan berkata, ini memang hal yang sangat berbahaya. Namun, klan Nalan juga tidak punya pilihan. Jika mereka tidak berani mengambil risiko ini, maka kakek Nalan mungkin benar-benar tidak punya harapan. Apakah kamu ingin pergi dan mencoba? Saat dia menyaksikan Xiaoyan, beberapa kegembiraan muncul di mata Ya Fei. Selama Xiaoyan setuju, itu mungkin bahwa atau itu guru misterius bersembunyi di belakangnya setidaknya akan secara diam-diam memberikan beberapa petunjuk bahkan jika dia tidak secara pribadi bertindak untuk menyelamatkan kakek Nalan. Jika itu terjadi, peluang untuk menyembuhkan kakek Nalan akan meningkat cukup banyak. Aku harus memahami 7 saliva roh hijau magis. Ini adalah suatu keharusan. Xiaoyan menekan bibirnya. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening sedikit dan berkata dengan suara lembut, apakah kamu memiliki alat khusus yang dapat membantu aku mengubah penampilan aku? Kamu harus tahu tentang dendam aku dengan klan Nalan. Jika mereka mengenali identitas aku takut bahwa atau itu mereka pasti tidak akan membiarkan aku melakukan prosedur pengeluaran racun yang sangat berbahaya pada kakek Nalan. Ah, betapa merepotkan. Melihat Xiaoyan yang mengerutkan kening yang tampak agak tidak sabar, Ya Fei dengan cepat berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum, benda-benda khusus yang diperlukan untuk mengubah ekspresi seseorang mungkin sangat langka, tetapi rumah lelang kami memang memiliki satu yang tersisa. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan seorang pelayan wanita dan berbisik ke telinganya. Mendengar perintah Yan Fei, pelayan wanita itu dengan penuh hormat menganggukkan kepalanya dan dengan cepat keluar. Beberapa menit kemudian, dia memegang sebuah kotak kayu yang indah dan masuk dengan langkah-langkah cepat. Dia kemudian meletakkannya ke permukaan meja. Xiaoyan menerima kotak kayu yang indah dan perlahan membukanya. Segera, ia mengungkapkan topeng tipis yang tampak seperti kulit manusia. Dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, jari Xiaoyan dengan hati-hati menyentuhnya dan meletakkannya dengan lembut ke telapak tangannya. Tempat di mana itu memasuki tangannya benar-benar dingin. Setipis sayap jangkrik, seolah-olah tidak ada. Ini dibuat dengan menggunakan es sutra yang diambil dari Ice Mountain Silkworm. Setelah diukir oleh pengrajin kelas tinggi, garis bentuk wajah manusia telah terbentuk. Selama kamu menutupi wajah kamu dengan itu harus dapat menyembunyikan fitur wajah kamu. Ya Fei tersenyum dan berkata, masker sutra es ini dapat dikatakan sebagai barang kelas tinggi di rumah lelang primer kami. Jika kita mengambilnya dan menjualnya, itu akan memiliki harga setidaknya 300.000 koin emas. Kali ini,
Aku akan memberikannya kepada kamu secara gratis. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk menolak aku. Jika kamu benar-benar dapat menyembuhkan kakek Nalan, manfaat yang akan didapat oleh rumah lelang primer kami akan jauh melebihi 300.000 koin emas ini. Anggap ini investasi tersembunyi kita, men. Mendengar ini, Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengangguk sedikit. Dia tidak membuka mulutnya untuk menolak. Mengangkat kepalanya. Tangannya menarik adonan es sutra dan dengan lembut menempelkannya ke wajahnya. Segera, perasaan dingin yang dingin perlahan merembes melalui kulitnya dan memasuki tubuhnya. Xiaoyan bahkan samar-samar merasakan bahwa atau itu bahkan fitur-fiturnya mulai bergetar saat ini. Berdiri di satu sisi, Yafei menatap wajah yang secara bertahap menjadi biasa. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum lembut. Mengambil cermin kristal, menempatkannya di depan Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, efeknya cukup bagus. Bukan? Membuka mata. Xiaoyan menatap wajah biasa yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dia sesaat bingung. Dengan segera, dia menganggukkan kepala dengan puas sambil membawa rasa ingin tahu. Meskipun orang yang kuat bergantung pada ki pihak lain untuk mengidentifikasi satu sama lain, kamu jarang bersentuhan dengan klan Nalan. Saat itu, Nalan Yanran pergi terburu-buru. 3 tahun kemudian, tidak mungkin baginya untuk mengidentifikasi ki kamu. Oleh karena itu, dengan topeng sutra es ini, selama kamu tidak diteliti dengan sangat rinci, akan sulit untuk menemukan identitas kamu. Yafei kata sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Telapak tangannya perlahan menyentuh wajah yang ditutupi topeng sutra es. Beberapa saat kemudian, dia dengan malas berkata, lalu, aku akan pergi dan mencoba. Jika aku bisa membantunya mengusir racunnya, aku akan melakukan yang terbaik. Meskipun aku sudah mengatakan, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jika suatu saat emosi aku tidak lancar, dan jika tangan aku gemetar, aku tidak akan bertanggung jawab jika aku mengubah orang tua menjadi abu. Mendengar kalimat terakhir, Yafei tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, aku akan membantu menulis surat rekomendasi untuk kamu. Ketika kamu pergi ke klan Nalan nanti, surat itu harus membantu mengurangi beberapa pemeriksaan ketat. Ya, aku akan merepotkan kamu. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Yafei berbalik dan mengambil secari kertas yang dibuat dengan sangat indah. Tangannya mendukung pena tinta saat dia membungkuk sedikit. Tubuhnya meringkuk menjadi kurva yang menarik saat wajahnya yang cantik berkonsentrasi pada tulisan yang serius dan perlahan di atas kertas. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dengan lembut dan melipat surat rekomendasi ini dengan benar sebelum menyerahkannya ke Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, Xiaoyan Didi, jangan menyebabkan Jiji kehilangan muka. Ini adalah pertama kalinya aku merekomendasikan seseorang. Mudah-mudahan Xiaoyan tidak berkomitmen saat dia tersenyum. Dia menerima surat rekomendasi dan berkata tersenyum kepada Yafei. Aku telah mengganggu kamu. Biarkan saja hal-hal yang tersisa untuk aku. Ya, ada banyak mata di rumah lelang untuk menjaga rahasia identitas kamu. Aku tidak akan secara pribadi melihat kamu pergi. Jika kamu membutuhkan bantuan, kamu bebas untuk datang dan menemukan aku di rumah lelang primer. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Yafei tersenyum dan berkata. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak lagi ragu ketika dia melambaikan tangannya di Haibodong di samping. Setelah itu, dia memimpin jalan dan berjalan ke pintu. Gadis kecil, jika primer Tangshan, teman yang tidak berguna itu, bertanya tentang aku, beritahu dia bahwa atau itu begitu aku punya waktu, aku akan pergi dan mengunjunginya. Katakan padanya untuk tidak bertindak seperti orang gila dan pergi ke berbagai tempat untuk mencari jejakku. Haibodong dengan malas berdiri, melirik Yafei di samping dan berkata dengan datar. Oh, ya, tuan tua. Mendengar kata-kata ini, Yafei bingung. Segera, dia tersenyum pahit dan mengangguk. Sebelum dia bisa mendapatkan pemahaman penuh tentang hubungan pihak lain dengan tetua pertama, dia hanya bisa membalas dengan patuh. Mengincar kedua punggung yang menghilang melalui pintu, Yafei merenung sejenak. Setelah itu, dia berjalan keluar dari pintu samping lain. Seorang Do Huang muncul di rumah lelang primer adalah hal yang besar dan dia harus melapor ke interior klan. Tentu saja, selain melaporkan, dia tentu saja akan banyak mengeluh tentang Leu dan Lele. Di pintu rumah lelang primer, Xiaoyan berdiri di persimpangan jalan. Saat dia melihat aliran manusia bergerak ke atas dan ke bawah, dia perlahan menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati posisi tengah kota. Di tempat itu adalah tempat salah satu dari 3 klan terbesar di Kekaisaran Jiama. Klan Nalan berada. Ayo, Xiaoyan memasukkan kedua tangannya ke lengan bajunya dan dengan lembut berkata. Segera, ekspresinya tenang dan dia perlahan berjalan menuju klan besar yang dulu akan menjadi rumahnya yang lain.
Di tepi Kekaisaran Jiama dan dua kerajaan besar lainnya, berdiri sebuah akademi tua yang terkenal. Ini merilis aura kuno yang dipenuhi dengan pengalaman hebat. Meskipun akademi tidak memiliki eksterior yang menyebabkan orang-orang terkejut dan terpesona, reputasi terkenal dan kekuatan yang dalam dan tak tertandingi bahkan menyebabkan tiga kerajaan besar tidak punya pilihan selain bersikap sopan terhadapnya. Mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun sikap tidak hormat atau memprovokasi dengan cara apapun. Di dalam akademi lama, ada siswa yang dikumpulkan dari mana-mana. Di wilayah asal mereka, di mana klan-klan mereka berkuasa, ada orang-orang yang mungkin merupakan talenta atau genius terbaik di mulut subjek mereka. Namun, para genius tampaknya dikemas dalam lusinan di sini. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki bakat pelatihan yang dapat mereka banggakan di kampung halaman mereka hanyalah orang-orang yang hampir tidak memenuhi syarat di sini. Selama upacara penerimaan siswa baru, lelaki tua yang tampak sangat mengantuk seolah-olah dia akan masuk ke peti matinya, hanya mengatakan dua kalimat pendek, terlepas dari status yang kamu miliki di masa lalu. Kamu semua hanya murid Akademi Jianan di sini, dan berbagi status yang sama satu sama lain. Jika kamu bertarung di akademi ini, aku tidak akan peduli selama tidak ada kematian. Namun, jika ada yang berani menggunakan kekuatan klan mereka untuk membalas dendam, Akademi Jianan akan mengurus semua orang terlepas dari berapa banyak orang yang datang. Kehadiran yang luas dan mengesankan yang tiba-tiba dipancarkan oleh lelaki tua itu menyebabkan beberapa kalimat pendek ini dicantumkan dengan tegas di semua hati para siswa. Di tempat ini, jika kamu adalah seekor naga, kamu akan menggulung. Jika kamu makan, kamu akan berjongkok. Di puncak gunung terpencil di akademi kuno ini, seorang wanita muda yang mengenakan gaun hijau pucat berdiri dengan anggun di sisi tebing. Angin sepoi-sepoi yang menerpa bagian depannya meniup rambut panjang hitamnya yang melebar ke pinggangnya sampai menari perlahan di angin. Saat sudut roknya dilewati, itu samar-samar mengungkapkan garis sempurna dari kurpa wanita muda itu. Mata wanita muda itu dengan tenang mengamati langit timur yang jauh. Dia diam dan tidak berbicara, seperti teratai sekuler yang sangat bersih. Setelah terdiam cukup lama, wanita muda itu tiba-tiba membuka mulutnya. Suara manisnya yang halus menyebabkan roh orang-orang merasakan perasaan yang aneh karena dicuci. Keluar. Saat suara wanita muda itu jatuh, bayangan berwarna hijau tiba-tiba dan anehnya terpisah dari pohon besar dari belakang wanita muda itu. Bayangan itu dengan penuh hormat menatap wanita muda yang punggungnya menghadapnya. Dengan lutut berlutut di tanah, dia berkata dengan hormat, "My lady." Wanita muda itu perlahan berbalik dan mengungkapkan sisi wajah yang indah dan tak tertandingi. Sebenarnya Sun Er yang masuk Akademi Jianan. Nyonya aku, Tuan Muda Xiao yang telah tiba di ibu kota Empire Jiama, bersambung ke bab selanjutnya.